Shalom teman-teman. Jadi untuk KBS hari ini kita akan mencoba materi pelatihannya dengan pendekatan yang baru, dengan harapan dengan adanya video pembelajaran ini kita akan lebih mudah dalam memahami teks dan akan memperoleh informasi yang cukup memadai untuk kita jadikan persiapan kita di dalam melayani jemaat Tuhan. Nah, tema daripada KBS kita minggu ini adalah tema yang kita gunakan di hari Minggu yang kemarin, yaitu Roh Kudus sebagai tanda kasih Bapa kepada anak-anaknya. Nah, setelah membaca firman Tuhan bersama-sama, untuk membuka diskusi, teman-teman perlu melakukan parafrase, yaitu menceritakan ulang Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5 dengan bahasa sendiri. Parafrase ini begitu penting karena ini akan menolong kita untuk memperoleh rema yang nantinya akan muncul kata, kalimat, atau ayat, atau perikop yang akan membawa kita memiliki pemahaman yang semakin komprehensif terhadap firman Tuhan. Nah, setelah melakukan parafrase, kita menjelaskan terlebih dahulu konteks daripada Roma pasal yang kelima ini, yaitu konteks teks ada di ayat atau pasal sebelumnya. Yaitu pada bagian sebelumnya dikisahkan bahwa Tuhan melakukan pembenaran hanya oleh iman atau hanya oleh percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Jadi orang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan hanya jika dia percaya kepada karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang kita baca hari ini adalah penjelasan tentang dampak daripada hasil pembenaran oleh iman. Nah, kemudian teman-teman, setelah menjelaskan konteks Alkitab ini, biasanya kita menggunakan pertanyaan begini. Apa yang aku pelajari tentang Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama ini kita bisa modifikasi. Modifikasinya bisa kita bertanya kepada jemaat. Silakan jemaat sekalian atau saudara-saudara temukan ada satu kata atau satu kalimat atau satu bagian di dalam bacaan kita hari ini, di mana melaluinya kita semakin mengenal Tuhan, begitu ya kalimatnya ya. Jadi mungkin dari kata atau kalimat atau ayat dalam bagian yang kita baca hari ini kita mengenal tentang Tuhan. Jadi ini pemahamannya sama tentang apa yang aku pelajari tentang Tuhan. Baik itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita temukan tentang apa yang Tuhan ajarkan tentang dirinya kepada kita. Yang pertama, Tuhan mengajarkan bahwa manusia hanya dibenarkan oleh karena iman kepada karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini sejalan dengan Roma pasal 3 ayat 28 yang berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi penekanan bagian ini adalah kita dibenarkan hanya oleh iman, hanya oleh karena kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib sebagai ganti dosa kita. Kemudian kebenaran yang kedua masih di ayat yang pertama, yaitu setiap orang yang telah dibenarkan oleh iman memiliki hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Yaitu hidup manusia itu berkenan kepada Allah, sama dengan kata malaikat pada para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Jadi dampak daripada pembenaran oleh karena percaya kepada karya salib Kristus, maka setiap manusia hidupnya kembali rukun bersama dengan Tuhan. Kebenaran yang ketiga adalah melalui beriman atau percaya kepada karya salib Kristus, setiap orang beroleh jalan masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Nah, bagian ini perlu diperdalam lagi yang dimaksud dengan jalan masuk di sini. Jalan masuk di sini itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu namanya free access. Jadi akses bebas. Jadi setiap orang yang telah percaya kepada karya salib Kristus, pada pengampunan Yesus Kristus,
maka setiap orang itu boleh langsung datang kepada Tuhan. Kalau khotbah minggu yang lalu saya sebutkan boleh datang langsung ke meja kerjanya Tuhan, menjumpai Tuhan kapan saja, di mana saja, dan apa saja keadaan kita. Kita boleh datang kepada Tuhan. Nah, bagian ini bisa mungkin teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam lagi tentang dampak daripada beroleh jalan masuk ini. Jadi, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, pada karya salib Kristus, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang telah kita buat, kita tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu takut untuk nantinya akan ditolak oleh Tuhan. Tuhan akan menerima kita, Tuhan akan menyambut kita seperti Bapa menyambut anaknya yang bungsu ketika pulang dari perantauannya. Kebenaran yang ketiga adalah pembenaran oleh iman kepada karya Yesus Kristus di atas kayu salib, membuat setiap orang percaya dapat berdiri dan bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kata bermegah di sini memiliki arti berkepala tegak, tidak takut, tidak gentar, dan tidak malu karena dia punya keyakinan, punya kepastian akan apa yang dia terima. Jadi di ayat yang kedua. Kemudian kebenaran yang lain lagi ada di ayat yang ketiga. Dampak lain dari pembenaran yang dilakukan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah kita dapat bermegah, yaitu menegakkan kepala, meskipun sedang menghadapi berbagai macam kesengsaraan. Disebutkan di ayat yang ketiga dan seterusnya. Kesengsaraan di sini adalah suatu kondisi hidup yang menekan, yang menghimpit, dan sepertinya kita tidak punya ruang gerak sedikit pun untuk bernafas. Tetapi karena kita sudah jadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka kita tetap mampu menegakkan kepala kita, karena seberat apapun dan sesulit apapun jalan hidup atau kondisi hidup yang harus kita hadapi, kita tetaplah orang yang telah dibenarkan dan dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang membuat kita tetap menegakkan kepala. Kebenaran keenam adalah Tuhan memiliki tujuan khusus di setiap kesengsaraan yang Ia izinkan terjadi dalam hidup setiap anak-anaknya. Di ayat yang ketiga, itu di bagian B disebutkan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang perlu mendapat penekanan di sini adalah kata menimbulkan. Kata menimbulkan itu adalah sesuatu proses yang harus dijalani dan itu akan menghasilkan sesuatu yang pasti. Dalam minggu kemarin saya menjelaskan ilustrasinya seperti orang yang memeras kelapa yang diparut. Hanya dengan diperaslah maka kelapa yang diparut tadi itu akan mengeluarkan santan. Tanpa diperas maka tidak akan pernah mengeluarkan santan. Nah, tanpa melewati kesengsaraan maka kita tidak pernah akan menikmati atau memiliki hidup yang tekun. Dan tanpa ketekunan kita tidak akan memiliki yang namanya kehidupan yang tahan uji. Dan jika kita tidak memiliki kehidupan yang tahan uji, maka tentulah kita tidak memiliki pengharapan yang pasti. Nah, oleh karena itu, kalau siklus ini dibalik, maka agar kita memiliki pengharapan yang pasti, maka kita harus tahan uji, atau kita dalam bahasa lainnya disebutkan kita harus memiliki karakter yang teruji oleh waktu. Nah, karakter yang teruji oleh waktu ini hanya akan ada atau akan lahir kalau kita memiliki yang namanya ketekunan, ketabahan di dalam menjalani proses. Proses apa? Yaitu proses hidup yang tertekan, hidup yang sulit, hidup yang terhimpit, oleh karena kita tekun dan setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran yang tentang Tuhan yang ketujuh adalah Roh Kudus diberikan kepada setiap anak-anaknya untuk menjadi tanda kasihnya kepada anak-anaknya. Di ayat yang kelima. Jadi Roh Kudus hadir untuk memenuhi setiap anak-anaknya dengan kasih Allah. Jadi sepasti Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, maka sepasti itu pula lah kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, dari yang Bapak sampaikan ini ada 7 kebenaran. Teman-teman saya berharap teman-teman bisa menguasai yang ketujuh ini, merenungkan, menggubulinya 7 ini, tetapi dalam proses penyampaian kepada jemaat tidak harus sampai 7, tapi teman-teman bisa mengambil 1-2 poin yang
teman-teman sendiri mengalami kebenaran itu. Lalu dari situ digali dan di-sharingkan dan juga dibagikan pengalaman hidup teman-teman sendiri. Misalnya di ayat kebenaran yang ketujuh ini, misalnya di ayat yang kelima, Roh Kudus diberikan kepada setiap anak-anaknya untuk menjadi tanda kasih kepada anak-anaknya. Jadi Roh Kudus diberikan itu untuk sebagai tanda kasih Kristus kepada kita. Jadi dengan demikian hidup kita tidak akan pernah kekurangan kasih sayang, karena Tuhan yang punya surga dan bumi, itulah yang senantiasa memenuhi kita dengan cintanya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kebenaran tentang Tuhan ada 7, teman-teman bisa mengambil 1-2 poin yang teman-teman merasa sangat tersentuh begitu ya. Lalu dieksplor lagi lebih dalam lagi dan ajak jemaat untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang lain. Dan teman-teman bisa menggunakan panduan-panduan penemuan ini untuk memberi clue kepada jemaat untuk bisa menemukan kebenaran. Nah, setelah teman-teman belajar tentang Tuhan, maka pertanyaan kedua, ajak jemaat untuk mempelajari tentang manusia. Mari jemaat kita menemukan apa yang Tuhan ajarkan tentang manusia. Misalkan dengan berkata, adakah dosa yang harus kita tinggalkan? Adakah perintah yang harus kita perhatikan? Teladan hidup yang harus kita ikuti maupun teguran yang perlu kita responi. Nah, beberapa bagian yang sudah saya temukan adalah tentang dosa. Yang ada 2. Yang pertama, dosa kita seringkali merasa diri tidak dikasihi, sehingga berjuang mencari kasih sayang dan pengakuan dengan berbagai macam cara. Misalnya, berusaha menyenangkan orang lain, memenuhi diri dengan benda-benda branded, update sosial media, dan segala macamnya. Dosa yang kedua adalah kita seringkali mengabaikan kasih sayang Tuhan yang begitu besar dan sudah ada di dalam diri kita dan berjuang untuk mencari kasih sayang dari tempat lain. Teman-teman bisa menambahkan dosa apa lagi yang Tuhan singkapkan dalam bagian ini. Kemudian tentang perintah itu ada 3, yaitu karena Tuhan sudah mengasihi kita, memenuhi kita dengan kasih-Nya, maka secara tidak langsung kebenarannya juga memerintahkan kita untuk menikmati kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus. Kemudian dari ayat 3 sampai dengan 5 kita juga diperintahkan untuk bertekun dalam menjalani proses Tuhan dengan tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita perlu tabah dan berserah kepada pimpinan dan jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah memimpin kita, Tuhan tidak pernah salah meletakkan beban di dalam kehidupan kita. Masih ingat di ayat yang ketiga tadi itu, hanya dengan berbagai macam himpitan kesengsaraan, penderitaan itulah akan melahirkan, kata kuncinya, melahirkan ketekunan. Nah, kemudian teguran yang harus kita perhatikan adalah ada berapa poin, ada kurang lebih ada 4. Yang pertama, kita ini suka menyengsarakan diri dengan mencari kasih sayang dan pengakuan dari orang lain atau benda-benda. Padahal kasih sayang yang kekal itu sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Kemudian teguran yang kedua, kita masih suka takut datang kepada Tuhan ketika sedang berbuat dosa atau salah. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita akses masuk yang boleh kita gunakan kapan saja. Yang ketiga, kita suka komplain dan protes ketika menghadapi kesengsaraan dan proses dari Tuhan. Dan tidak jarang, seringkali kita protes dan ingin segera menyerah. Padahal semua proses tadi itu adalah satu paket yang harus kita jalani. Karena dengan paket-paket itulah kita akan menjadi orang yang berpengharapan dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Teguran yang terakhir adalah kita perlu mengubah paradigma berpikir soal kesengsaraan. Tuhan memiliki maksud baik di setiap kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah ketika kita sedang menderita. Di dalam penderitaan dan kesengsaraan kita pun selalu ada kasih sayang yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teladan di sini bagian ini kita bisa minimal menemukan 2, yaitu Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia memikirkan sedemikian rupa hidup kita
sehingga kita bisa tetap aman dan nyaman meskipun hidup di tengah dunia yang jahat ini. Nah, Tuhan menyediakan pertolongan yang terbaik untuk memastikanku tetap hidup saleh hingga tiba di rumahnya, yaitu dengan mengirimkan Roh Kudus untuk mencurahkan kasih sayangnya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan berikan teladan yang seperti itu, apakah kita juga perlu dan tersentuh untuk berusaha memikirkan dan mengupayakan apa yang baik bagi saudara-saudara kita dalam KBS, supaya saudara-saudara kita yang di KBS ini boleh memiliki pertumbuhan iman yang baik. Misalnya, dengan kita selalu membawa mereka dalam doa, menyapa mereka secara langsung maupun secara virtual, dan terlalu banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kita perlu mengumpulkan bersama-sama. Nah, setelah kita mempelajari kebenaran tentang Tuhan dan tentang manusia, komitmen hidup baru ini juga perlu kita modifikasi kalimatnya. Misalnya begini, setelah kita tahu dan mengalami teguran Tuhan, sentuhan Tuhan, dan kalau kita percaya apa yang kita pelajari ini adalah firman Tuhan, lalu pertanyaan bagi kita sekarang, apa yang akan kita lakukan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Itu namanya komitmen hidup baru. Prinsipnya 3S, simple, sederhana, dan segera. Nah, ada dua usulan komitmen hidup baru yang kita perlu pelajari dan gumuli dalam minggu ini, yaitu kita semua belajar bersyukur dan menikmati kasih sayang Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk karya Roh Kudus. Dengan mengucap syukur senantiasa, dengan menghitung berkat. Nah, menghitung berkat itu bisa ditulis dalam jurnal rohani atau dengan selalu mengatakan Tuhan terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk sahabat, terima kasih untuk keluarga rohani dan segala macamnya. Yang kedua, belajar tabah dan berani menghadapi kesulitan, kesengsaraan dan ujian hidup dengan berkepala tegak oleh karena percaya akan kasih sayang Tuhan yang selalu ada bersama kita. Jadi kalau selama ini kita masih suka mengeluh, kita suka merasa tidak enak, mulai hari ini mari kita disiplin diri kita untuk terus dan berkata, Tuhan, aku mau jalan bersertamu walaupun terasa sakit. Nah teman-teman, demikianlah panduan materi KBS minggu hari ini. Kiranya boleh memperlengkapi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.